Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal structure TOEFL yang ada di buku TOEFL ITP Series volume 1 di bagian tes yang kedua, teman-teman. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 15. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini lebih berkembang dan banyak menghasilkan video-video baru tentang latihan-latihan soal TOEFL. Oke, kita langsung saja. Number 1. No spectacle in the universe is bla 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 than an exploding star. Nah, di sini teman-teman terlihat bahwa clue-nya adalah di sini ada kata than. Ya. Otomatis di sini adalah comparison ya. Perbandingan ya. Oke, maka di sini harusnya ada jawaban yang menunjukkan bahwa ini adalah perbandingan ya. Dan yang tepat adalah Charlie. Ada kata more. Karena di situ impressive, dia adalah 3 suku kata, 3 syllable. Ya, maka lebih dari satu syllable, maka dia menggunakan more ya, more impressive seperti itu. More impressive than an exploding star. Oke, pilihan yang lain tidak ada pilihan comparative degree ya. Oke, number 2. The Allegheny and Monongahela rivers, blah blah blah, in Pittsburgh, Pennsylvania, to form the Ohio River. Nah, di sini subjeknya di sini subjeknya dari sini ya. The Allegheny and Monongahela rivers, bla bla bla, in Pittsburgh, yang ada di Pittsburgh, Pennsylvania, to form the Ohio River. Nah, di sini jelas teman-teman tidak ada verb lagi di belakang ini. Jadi otomatis di sini adalah subjeknya, sungai kedua ini adalah subjeknya, maka perlu verb di sini ya, karena di belakang tidak ada verb. Maka yang tepat adalah kalau langsung verb adalah alpha ya. Karena dia sungainya 2, maka verbnya tidak perlu dikasih s ya. Kalau jawaban Bravo meeting berarti dia yang bertemu ya kan, yang bertemu. Jadi sungai Allegheny dan Monongahela yang bertemu, nah ini nggak cocok ya, karena di belakang tidak ada verb ya. Jadi harusnya bertemu di Pittsburgh, kedua sungai ini bertemu di Pittsburgh, Pennsylvania, untuk membentuk sungai baru yaitu Ohio River. Begitu. Jadi meet, tidak usah meeting, tidak usah for, tidak usah which ya, karena dia langsung verb. Right, number 3. The horns of rhinoceros continue. Nah, dari sini kelihatan ada clue-nya yaitu kata continue ya. Ada kata continue, berarti pilihannya ini ada 2. Jadi continue itu bisa diikuti oleh to verb 1 ya, to infinitive ya. Atau jadi continue itu bisa diikuti dengan gerund ya. Di dalam kurung dia verb ing ya. Jadi yang mana yang tepat? To verb 1 atau to verb ing? Di sini nggak usah it, salah ya. Nah, ini jawabannya Bravo teman-teman ya, to grow. Kebetulan di sini tidak ada yang verb ing ya, dan tidak mungkin ya ada 2 jawaban nantinya ya. Ya, jadi to grow, continue to grow. Ya, atau continue growing. Kebetulan di sini tidak ada continue growing. Seperti itu. Oke, number 4. Mathematics helps meteorologists to predict the weather more accurately. Membantu memprediksi cuaca lebih akurat untuk mengkalkulasikan kecepatan badai, dan nah ini harus paralel teman-teman ya. Di sini ada kata kunci yaitu to predict, to calculate ya. Kemudian dan di sini harusnya ada to juga. Ya, setelah n ini juga harus ada to verb 1 ya. Karena di sini to verb 1 ya kan. To verb 1 dan ini harusnya juga to verb 1. Berarti jawabannya ya jelas Charlie teman-teman ya. To determine what causes the wind to blow. Untuk menentukan apa yang menyebabkan angin berhembus. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Blah blah blah, position of planet Earth in relation to the sun is always changing a little bit. Posisi planet bumi dalam hubungannya dengan matahari selalu berubah. Nah, ini verbnya teman-teman ya. Is always changing. Oke, ini verbnya. Is always changing, dia verbnya. Oke, otomatis di sini harus ada subjek ya. Nah, ini sebenarnya subjeknya sudah cukup jelas teman-teman ya. Cuma di sini kan harus kepotong sebelum preposisi pertama. Jadi subjeknya panjang ya. Cuman di sini kita harus potong sebelum of. Ya, sebelum of. Maka jadilah kata position ya.
Dan tentunya di sini hanya titik-titik ini hanya melengkapi kata position, tidak memberikan subjek baru, tidak memberikan verb baru, karena verbnya sudah di belakang. Dan di sini cukup diberi apa? Kalau untuk melengkapi, ya the position. Jadi 5 itu jawabannya alpha. The position of the planet Earth in relation to the sun is always changing a little bit. Nah, seperti itu. Number 6, systems of phonetic writing. Sistemnya banyak, oke. Subjeknya ini ya. Dan verbnya are, oke, sudah benar ya. Systems of phonetic writing are, di sini ada to be ya, teman-teman ya. Maka kalau kita dihadapkan dengan kata aim, ya, dia verb ya, maka pilihannya itu ya pasif, ya, verb 3. Harusnya dia verb 3 dan jawabannya adalah bravo ya. To be verb 1 nggak bisa. Ya, to be dia harusnya diarahkan ya, atau dibidik ya, diarahkan, ditujukan gitu ya. Ditujukan. Nah, dia langsung verb 3 karena dia pasif. Ya, kalau pasif kan harus verb 3. Ya, tidak usah who, tidak usah by, tidak usah tidak usah kata benda ya. Jadi harusnya langsung verb 3, are aimed, ditujukan, mentranskripsikan secara akurat, bla 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 ya. Oke, 7. In photosynthesis, dalam fotosintesis, di sini ini adalah object of preposition, teman-teman ya. Di sini ada preposisi in, kemudian ada kata benda di sini ya. Nah, ini adalah object of preposition. Object of preposition. Nah, ini object of preposition ini ya, dia bukan subjek. Bukan subjek ya, ingat di situ bukan subjek. Dia fotosintesis ini punyanya in ya. Dalam fotosintesis berarti ini hanya keterangan biasa karena dia object of preposition. Berarti butuh subjek di sini ya, teman-teman. Bla 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 melalui yang mana gitu ya. Through which itu yang mana, dia menggunakan relative pronoun. Yang mana tanaman-tanaman hijau menghasilkan makanan, ya kan? Energi dari matahari langsung itu dikumpulkan oleh sebuah senyawa yang disebut dengan klorofil. Jadi butuh subjek ya. Berarti yang mana? Kalau dia ini kan bla bla bla, yang mana begitu kan? Berarti dia butuh subjek di sini. Yang mana tanaman-tanaman hijau menghasilkan makanan bla bla bla. Oke, berarti kalau kita lihat in photosynthesis that the process terlalu beribet, oke. Is the process, tidak perlu is ya. Tadi tidak perlu that seharusnya ya. Ya harusnya ya ini Charlie ya. Langsung aja the process. Jadi the process yang mana tanaman-tanaman hijau menghasilkan makanan, energi dari matahari langsung itu dikumpulkan ya, atau dikumpulkan oleh senyawa yang disebut dengan klorofil. Tidak usah in which ya, tidak usah in which. Dia butuh the process saja. Jadi jawabannya adalah Charlie. Number 8. Bla 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 and hard. Nah, ini sudah jelas di sini kata kuncinya teman-teman ya. Ini kan and ya, di sini hard. Kemudian kalau kita lihat hard itu kan kata sifat ya. Maka di sini juga harus sebelum and ini juga harus ada kata sifat. Ya, hard berarti di sini ada density, density yang tepat adalah dense ya. Dense itu padat. Dense itu kata sifat ya, padat. Kalau density kepadatan. Karena padat dan keras, begitu kan? Nah, di sini jadi jawabannya adalah bravo ya, dense. Kalau density enggak, oke, density enggak. Jadi jawabannya peluangnya hanya bravo dan Charlie ya. Nah, di sini yang diperlukan adalah because ya, karena yaitu menggunakan kata karena. Because it is dense and hard, ivory gading gajah ya, gading ya, may be carved with great delicacy into intricate patterns ya, bisa diukir, boleh diukir dengan great delicacy, menjadi hingga membentuk pattern yang cukup rumit gitu ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Kalau maybe nggak perlu ya. Jadi perlunya nih because ya, alasan ya. Oke, jadi jawabannya bravo.
Number 9. Solar eclipse. Gerhana matahari occurs. Subjeknya adalah solar eclipse. Occurs ini verbnya terjadi bila mana bulan itu di antara matahari dan bumi, ya kan? Oke. Kemudian ini klausa baru. And. Nah, kalau that nggak bisa teman-teman ya. Ini kan menggabungkan klausa pertama dan klausa kedua, ya kan? Dan dia menggunakan konektor and. Jadi peluangnya cuma alpha dan bravo ya. Kalau that itu nggak usah koma, langsung saja. Jadi peluangnya cuma ini. Kemudian yang mana yang lebih tepat? And the atau and it is the. Yang tepat adalah karena di sini ada kata shadow of the moon, berarti dia hanya melengkapi subjek baru, subjek dari klausa yang kedua. Jadi jawabannya adalah alpha. Tidak usah it, karena di sini ada shadow, ya. Jadi double subjek nantinya ya. And the shadow of the moon, dan bayangan dari bulan bergerak di sepanjang wajah dari bumi, ya, muka dari bumi. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. Lanjut nomor 10. The spectacularly beautiful and sultry voice of Lena Horne made her blah blah blah. Oke. Suara indah yang spektakulernya Lena Horne membuat dia. Oke, membuat dia. Di sini adalah suaranya Lena Horne membuat dia. Di sini ada kata made, ya. Di mana verb satunya dia make, ya kan? Nah, di situ kalau kita lihat made her, ada kata being, ada kata vocalist, was nationally celebrated, pakai s, kemudian langsung kata benda. Nah, yang tepat yang mana? Kita perlu tahu dulu kata make itu, dia adalah kata transitive, ya. Transitive. Kalau kata transitive dia harusnya langsung verb, langsung objek, sorry ya. Dia harusnya langsung objek, ya. Jadi langsung objek. Nah, sudah ada objeknya di sini, ya kan? Kemudian kalau sudah ada objek, boleh dipakai dengan complement, pelengkap ya. Dia ada orangnya dulu, terus ada complementnya, pelengkapnya di sini. Nah, berarti otomatis dia tidak usah kata ing lagi, tidak usah kata being, tidak kata s, ya, tidak usah. Jadi langsung noun phrase-nya aja. Ya, langsung phrase-nya aja gitu ya. Jadi yang tepat yang mana? Ya, delta. Oke. Jadi dia hanya butuh complement saja. Ya, dia hanya butuh complement, yaitu a nationally celebrated vocalist. Ya, membuat dia, sebenarnya kan ada kata menjadi ya, cuman karena make itu tidak perlu, hanya butuh objeknya, orangnya ya, dan dia butuh complement ya, maka langsung saja kata frasenya, frase kata bendanya gitu ya. A nationally celebrated vocalist, dia butuh frasenya saja, tidak usah s ya. Kalau ini kan bukan berbentuk frase ya. A vocalist was nationally celebrated, ya, penataan wording yang kurang tepat. Kalau ini tidak butuh being, ya. Jadi jawabannya adalah delta. 11. The existence of very long channels, kehadiran dari saluran yang sangat panjang, bla bla bla, menuju atau hingga dasar laut Atlantik yang dalam dan Samudra Pasifik. Has been well documented, telah didokumentasikan dengan baik. Ya, di sini subjeknya adalah sebelum preposisi of ya. Kalau kita potong, jadi jawabannya, subjeknya adalah the existence dan verbnya ada di belakang, yaitu has been well documented. Ya, dia verbnya. Ya, dia subjek, kemudian dia verbnya. Otomatis di sini dia hanya berbentuk participle, teman-teman ya. Ya, di sini kan nggak ada which kayak gitu kan, tidak ada relative pronoun kayak gitu, maka di sini peluangnya yaitu membentuk participle, langsung verb ing atau langsung verb 3. Ya, yang berarti yang ya. Kehadiran dari saluran yang sangat panjang
yang memotong, begitu kan? Yang memotong ke dalam dasar laut Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, ya telah didokumentasikan dengan baik, gitu kan? Yang memotong berarti dia langsung verb ing, bukan yang dipotong ya. Oke, jadi dia present participle, present atau active participle. Oke, jadi jawabannya adalah cutting, ya pakai yang memotong kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Bukan memotong ya, kalau ini kan memotong ya, dia verbnya sudah ada di belakang nih. Oke. Right, nomor 12. Lillian Waltz bla 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 lies in the field of public health nursing. Lillian Waltz di sini kata kuncinya adalah apostrophe S ini teman-teman ya. Maka dia ada kepunyaan di sini ya, ada kata benda di sini ya. Ya kan? Atau frase ya. Karena dia possessive kan, kepemilikan. Nya, ya kan, bla bla bla, nya Lillian Waltz gitu kan. Jadi kepunyaannya Lillian Waltz apa itu? Terletak pada bidang keperawatan kesehatan publik. Nah, di sini butuh kata benda atau frase kata benda semacam itu. Oke, yang tepat adalah delta. Ya, most distinctive contribution. Kontribusi yang paling berbeda begitu ya. Kontribusi paling berbeda dari Lillian Waltz. Nah, begitu kalau diartikan. Terletak pada bidang keperawatan kesehatan publik. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Tidak usah whose, tidak usah verb lagi ya. Tidak usah verb lagi. Jadi jawabannya adalah delta. 13. Fine rubies. Subjeknya adalah fine rubies, ya batu permata yang sangat baik ya. Bla 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 of flaws. Flaws itu kerusakan ya. Are extremely rare and command high prices. High prices. Oke, batu permata yang baik. Nah, ini verbnya ada di sini teman-teman. Ya kan? Are extremely rare. Sangat jarang atau sangat langka. Dan bernilai harga dan memiliki harga yang tinggi, gitu kan? Nah, otomatis di sini dia hanya pakai yang gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Yang ini kata bebas, yang bebas dari kecacatan atau kerusakan, begitu kan? Yang bebas dari kerusakan. Dia pakai relative pronoun, oke? Pakai gitu, yang itu ya, oke? Relative pronoun. Atau dia memakai participle ya. Langsung verb ing atau verb 3 gitu kan. Nah, jadi peluangnya di sini nggak ada relative pronoun, nggak ada participle, maka dia pakai relative pronoun ya. Pakai which bisa, tapi kita lihat nih ya. Find rubies free of flaws ini bisa juga. Oke. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Find rubies are free berarti double verb. Salah ya. Karena R-nya, maka ini ada R juga, maka ini double verb. Which free itu kata sifat ya. Otomatis dia butuh to be di sini. Dan dia nggak ada to be-nya, berarti salah juga teman-teman ya. Kalau dia pakai relative pronoun maka which are free harusnya ada R-nya di sini ya. Maka ini salah. Ya, jadi peluangnya sebenarnya antara Charlie dan Alpha ya. Ini nggak bisa juga ya. Jadi peluangnya antara Charlie dan Alpha. Cuman Charlie ini sayangnya tidak ada to be. Padahal free itu kan kata sifat, jadi butuh to be ya. Which are free of flaws, harusnya begitu. Tapi nggak ada to be-nya, maka yang tepat adalah alpha. Dia dipendekkan, dia tidak menggunakan which, tidak menggunakan are, langsung free aja sudah bisa. Ya, dia dia memendekkan kalimat ya di reduce clause ya. Dia istilahnya reduce clause ya, klausa yang dikurangi gitu ya, supaya tidak terkepanjangan, supaya kalimatnya lebih efektif. Maka ada yang dikurangi yaitu which are. Which are-nya dikurangi ya, dihilangkan. Maka dia langsung free saja. Itu bisa. Jadi jawabannya adalah alpha. 14. In some parts of the world, dalam beberapa bagian di dunia, dalam beberapa wilayah dunia, ini masih object of preposition ya. Ada in, ada kata benda di sini ya. Ini nggak ngaruh. Nah, jadi belum ada subjeknya, teman-teman ya.
Kemudian ada kata, nah ini kata kuncinya adalah not only. Not only. Ya. Kalau ada kata not di depan seperti ini ya, sebelum subject, maka patternnya adalah dia verb dulu ya, baru subject. Bukan subject terus verb, salah ya. Jadi verb dulu baru subject. Ya, karena dia ada kata not. Dia masuk dalam negative expression, ya. Negative expression. Jadi kalau ada kata ekspresi negatif, ada kata not, ada kata seldom, ada kata never, ya itu atau rarely, ya jenis-jenisnya seperti itu ya. Yang nada-nadanya nada negatif, maka dia masuk dalam negative expression dan patternnya adalah verb dulu baru subject. Nah, di sini yang verb dulu baru subject mana? Nah, berapa? Ini verbnya kan, ya kan? Is whistling. Is whistling ini subjeknya ya, bersiul. Not only is whistling a form of entertainment. Ya, tidak hanya bersiul itu bentuk dari hiburan, tapi juga itu adalah alat atau bentuk alat komunikasi. Nah, seperti itu. Jadi dia butuh verb dulu baru subject. Jadi jawabannya adalah bravo. Alright. 15. Terakhir ya, the last questions for structures. Invented in the 1780s, ditemukan pada tahun 1780-an. Threshing machines, ya, mesin kayak semacam mesin penggiling itu ya, penggiling gandum ya, penggiling padi kayak gitu ya, membuat para petani to process grain, memproses gandum, bla bla bla, they could by hand, yang mereka bisa dengan tangan ya. Nah, di sini tentunya ada komparatif ya. Comparative degree ya. Ya, dia perbandingan antara pakai mesin dan pakai tangan, gitu kan. Threshing machines membuat para petani memproses gandum lebih cepat, begitu kan? Jauh lebih cepat. Ada kata much di sini, much. Oke, berarti penataannya seperti apa? Much-nya duluan. Berarti peluangnya Bravo sama Charlie nih ya. Oke, much. Habis itu kata sifatnya. Nah, udah Charlie nih jawabannya ya. Jadi much faster than ketimbang they could by hand. Ini baru dia perbandingannya dengan by hand ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Thank you so much. See you next time. Bye.